Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutatul Alia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul transaksi sewa menyewa atau dengan kata lain ijaro. Secara etimologi, kata ijaro ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-ajur dengan arti pengganti. Dan di sini terdapat beberapa pendapat dari beberapa ulama, yaitu yang pertama menurut Said Sabiq. Menurut Said Sabiq ini mengartikan bahwa ijaro adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan memberi suatu penggantian. Dan sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, ijaro adalah suatu akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju. Yang dituju itu adalah sesuatu yang bermanfaat, maksudnya seperti itu, dengan memberi imbalan tertentu. Dan sedangkan menurut Amir Syafiuddin mengartikan bahwa ijarah adalah sesuatu akad atau transaksi yang bermanfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut fuqaha Hanafiyah mengartikan bahwa ijarah adalah suatu akad atau transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan tertentu. Dan menurut fuqaha Malikiyah atau Hanabiyah mengartikan bahwa ijarah ini adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode tertentu. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pendapat para ulama mengenai tentang ijarah atau sewa menyewa tidak ada perbedaan. Jadi sama-sama mengenai tentang sesuatu yang bermanfaat dan mendapat imbalan dalam periode tertentu. Dan dari definisi tersebut dapat diambil intinya adalah bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah suatu akad dalam manfaat yang memberikan suatu imbalan. Akad ijarah ini banyak dilakukan oleh manusia pada saat ini untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam sehari-hari. Misalnya dalam ijarah ini atau praktek sewa menyewa ini bisa mengenai barang pekerjaan atau usaha sektor-sektor jasa. Istilah dari definisi sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya seperti si A mau menyewa sebuah rumah untuk ditinggali, dan si A menyewa kepada si B, menyewa rumahnya untuk ditinggali untuk sebagai tempat tinggalnya si A. Jadi si A ini memberikan upah kepada si B dengan uang semisal 10 juta dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu adalah pengertiannya dalam suatu periode. Dan si B ini dalam artian memberikan suatu manfaat kepada si A. Jadi intinya seperti itu, contohnya seperti itu. Sedangkan si A ini memberikan upah atau memberikan imbalan kepada si B dengan sesuatu manfaat yang telah diberikan oleh si B tersebut kepada si A. Contohnya begitu. Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Zuhruf ayat 32 yang menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatin dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyankhidha ba'duhum ba'dan zuhriyya wa rafa'tu rabbaka khairum wa rahmatu rabbaka khairum mimma yajma'un. Yang artinya adalah, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan di antara mereka penghimpunan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Selain terdapat firman Allah, di sini juga dasar hukum sewa menyewa diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya, Abu Nu'aim menyampaikan kepada kami dari Mis'ar dan Amr bin Amir yang berkata, aku mendengar Anas berkata bahwa Rasulullah SAW berkenan dan tidak akan pernah menahan upah seorang pun yang berhak mendapatkan upah. Dari hadis dan ayat Al-Quran di atas dapat disimpulkan bahwa dalam ijarah itu atau dalam sewa menyewa dalam Islam itu tidak boleh untuk membebankan satu sama lain. Jadi dianjurkan sewa menyewa atau ijarah tersebut memberikan keringanan kepada seseorang. Baik, selanjutnya adalah mengenai tentang rukun dan syarat sewa menyewa. Di sini rukun sewa menyewa menurut jumhur ulama telah dibagi menjadi 3 rukun, yaitu yang pertama adalah adanya sigot atau ucapan, dan yang kedua adalah adanya ijab, selanjutnya adalah adanya kabul, dan selanjutnya yang kedua adalah adanya pihak yang berakad yang terdiri atas pemberi sewa atau pemilik aset, dan selanjutnya yang ketiga adalah adanya objek sewa yang terdiri atas pembayaran sewa dan manfaat dari pengguna aset. Dan selanjutnya adalah mengenai tentang syarat sewa menyewa. Untuk sahnya sewa menyewa harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak tersebut telah menyetujui atau telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus dipenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah syarat terjadinya akad atau syarat in-iqad. Syarat terjadinya akad ini berkaitan dengan akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan akad adalah berakal atau mumayyiz menurut Hanafiyah dan baligh menurut Syafi'iyah. Jadi orang yang orang yang mau melakukan sewa menyewa, yang pertama syaratnya adalah harus dia baligh dan berakal sehat, bukan orang gila ataupun orang yang masih balita atau anak kecil. Selanjutnya adalah syarat kelangsungan akad. Untuk kelangsungan akad ijarah disyaratkan memenuhi hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku atau akid tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabiyah akadnya tidak dilangsungkan dan hukumnya batal atau hukumnya haram. Jadi yang selanjutnya adalah syarat kelangsungan akad ini menerangkan bahwa syaratnya itu harus orang yang memberikan sewa itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap sesuatu yang mau disewakan tersebut, bukan hak milik orang lain gitu. Jadi jika bukan miliknya sendiri atau tidak memiliki kekuasaan penuh, maka sewa menyewanya batal dan itu haram dilakukan. Selanjutnya adalah syarat sahnya ijarah. Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan akid, makud atau ujrah. Di sini ada beberapa syarat mengenai tentang syarat sahnya ijarah, yaitu yang pertama terdapat persetujuan antara dua belah pihak, sama seperti tadi terdapat persetujuan antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah objek akad, yaitu dapat memanfaatkan, dan itu harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Misalnya saya ingin
menyewa sebuah rumah untuk ditempatkan, untuk buat saya tempat tinggal karena saya belum mempunyai tempat tinggal. Dan itu harus jelas, tidak boleh menyembunyikan dari pihak pemberi sewa. Manfaatnya harus jelas, yaitu rumah tersebut mau ditempatkan buat saya tinggal. Yang kedua adalah objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun syar'i. Dan selanjutnya adalah manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syariat. Harus dibolehkan oleh syariat. Bukan misal menyewa rumah untuk perjudian, untuk tempat perjudian di setiap harinya. Ada seseorang menyewa rumah dan rumah tersebut mau digunakan untuk perjudian atau minuman keras setiap harinya, maka itu dilarang oleh syariat. Jadi harus yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya nyewa rumah untuk membangun tempat tinggal para yatim piatu, misalnya seperti itu, atau buat dirinya sendiri, itu juga tidak apa-apa. Dan selanjutnya adalah manfaat ma'qud alaih, harus sesuai dengan tujuan yang dilakukan akad ijarah yang bisa berkelakuan umum. Dan selanjutnya adalah orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Dan selanjutnya adalah pekerjaan yang dilakukan bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum melakukan ijarah atau sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa. Baik, sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husni Irfan Effendi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh rekan saya tentang akuntansi transaksi pembiayaan sistem sewa. Langsung saja, yang pertama yaitu macam-macam sewa menyewa atau ijarah. Dalam hal ini akad ijarah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ijarah yang bersifat manfaat, dan yang kedua itu ijarah yang bersifat pekerjaan. Untuk jenis ijarah yang bersifat manfaat itu sendiri merupakan suatu akad atau perjanjian sewa menyewa yang objek sewanya tersebut itu dapat memberikan manfaat bagi pihak yang menyewa maupun pihak yang memberikan sewa. Dan perlu digarisbawahi, dalam hal ini tidak diperbolehkan mengambil keuntungan ataupun imbalan untuk manfaat yang diharamkan. Contohnya saja seperti bangkai, darah, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu ijarah yang bersifat pekerjaan. Nah, untuk jenis akad ini yaitu merupakan suatu akad ijarah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya saja seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan itu sendiri disebut dengan ajir, sehingga dalam hal ini ajir atau tenaga kerja dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ajir khusus, dan yang kedua ajir mustarok. Untuk ajir khusus itu sendiri merupakan orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Nah, contohnya untuk yang ajir yang pertama ini atau ajir khusus ini adalah seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan yang sudah melakukan akad atau perjanjian dengan waktu yang telah ditentukan dan juga kesepakatan yang telah disepakati. Yang kedua itu ajir mustarok, di mana seseorang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya. Nah, untuk yang ajir mustarok ini contohnya seperti tukang ojek, sopir angkutan umum, buruh tani, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa dalam akad ijarah.
Dalam hal ini terdapat beberapa hal penyebab atau faktor-faktor penyebab batalnya transaksi ijarah. Yang pertama yaitu difasakh atau dibatalkan. Nah, mengapa dibatalkan? Karena mungkin dari transaksi-transaksi tersebut terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan baik secara hukum ataupun secara agama, sehingga transaksi tersebut tidak perlu dilanjutkan atau bisa dibatalkan. Yang kedua yaitu sebab adanya cacat. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya dalam hal ini akad ijarah itu merupakan suatu akad perjanjian sewa menyewa yang barangnya atau objek sewanya tersebut dapat memberikan manfaat baik kepada pihak yang menerima sewa ataupun yang pihak yang memberikan sewa. Sehingga dalam hal ini apabila terdapat barang yang rusak ataupun cacat, maka transaksi atau akad ijarah ini tidak dapat dilanjutkan. Yang ketiga yaitu salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa tidak cocok dengan apa yang diperjanjikan. Nah, mungkin untuk poin yang ketiga, ketika ada si A dan si B melakukan transaksi akad ijarah dan salah satu dari pihak mereka, baik itu pihak pemberi sewa ataupun penerima sewa, tidak cocok dengan apa yang telah diperjanjikan atau diakadkan. Contohnya saja, misalnya mungkin harganya kurang cocok ataupun barang yang disewakan kurang cocok, maka apabila menemukan kejadian tersebut itu tidak dapat dilanjutkan. Seperti itu. Untuk poin yang keempat yaitu karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa, apabila waktu tersebut atau jangka yang telah ditentukan telah habis atau tidak dapat diperpanjang, maka akad ijarah tersebut dikatakan berakhir. Seperti itu. Untuk yang kelima itu karena tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang. Mungkin dari poin yang kelima ini berkaitan dengan legalitas, baik itu legalitas dari objek yang disewakan ataupun legalitas dari transaksi-transaksi akad ijarah itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya di sini beberapa hal yang dapat menyebabkan pembatalan akad ijarah menurut Sayyid Sabiq. Di sini yang pertama, terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa. Nah, menurut Sayyid Sabiq di sini transaksi ijarah atau akad ijarah tersebut batal apabila barang yang disewakan tersebut ternyata setelah sampai di tangan si penyewa, barang tersebut itu mengalami cacat ataupun kerusakan. Contohnya misalnya si A dan si B. Si B menyewa mobil kepada si A. Setelah transaksi tersebut dilakukan, ternyata dan mobilnya dibawa oleh si B dan sampai di tengah jalan ternyata mobilnya mogok. Nah, maka apabila terdapat kejadian seperti itu, maka transaksi ijarah ini dapat dibatalkan atau berakhir. Seperti itu. Yang kedua yaitu rusaknya barang yang disewakan seperti ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung. Nah, mungkin kejadian ini terjadi karena faktor-faktor alam, faktor-faktor yang disebabkan oleh alam seperti terjadinya gempa bumi, bencana alam lain dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit. Yang keempat yaitu telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya akad tersebut akan berakhir ketika manfaat atau masa pekerjaannya tersebut telah diselesaikan atau manfaat telah diterima. Seperti itu. Yang kelima yaitu menurut Hanafiyah, salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa atau kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal serta dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sebab-sebab kepemilikan objek yang disewakan. Di sini ada 4 poin terkait dengan kepemilikan objek yang boleh disewakan. Yang pertama yaitu ihzar al-mubahat atau penguasaan harta bebas.
yaitu cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Al-mubahat yaitu harta bebas atau harta tidak bertuan. Mungkin dari penjelasan ini dapat disimpulkan harta yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya sendiri tanpa diperoleh atau diberikan oleh orang lain, dan murni itu hasil dari kerja kerasnya dia sendiri, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu al-tawallud atau anak pinak atau berkembang biak, yaitu sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Prinsip tawallud ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif, seperti contohnya binatang yang dapat bertelur, berternak, dan menghasilkan air susu, dan juga kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Nah, itu dari prinsip dari al-tawallud atau anak pinak atau berkembang biak. Selanjutnya yaitu al-khalafiyah atau pengganti. Al-khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Nah, mungkin yang ketiga ini berkaitan dengan ahli waris, harta yang didapat dari harta warisan ya, mungkin itu dari bapak atau ibunya dan lain sebagainya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu al-aqd, di mana al-aqd itu adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syarat yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Nah, mungkin dalam hal ini harta yang dihasilkan dari perjanjian mungkin itu perjanjian jual beli ataupun sistem barter atau sistem tukar menukar dari kedua pihak, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.